Most important decisions that you have to make. Menurut gue ini hal yang sangat memalukan. Mendunia lagi. Ini sangat-sangat memalukan, harusnya tidak terjadi di Indonesia. Pelancong dari Singapura kecewa ketika melancong ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin baru saja viral ya, turis daripada Malaysia ketika melancong ke Indonesia di festival DWP kena pungli oleh oknum penegak hukum yang ada di Indonesia. Kemudian baru-baru ini muncul lagi pelancong dari Singapura ketika liburan di Bandung, ingin menikmati suasana keindahan alam di Bandung, justru mendapat perilaku yang sangat-sangat bikin malu negara kita. Bagaimana negara kita mau maju kalau masyarakatnya aja pemikirannya, aduh, saya pun tidak bisa berkata-kata. Daripada penasaran, kita simak videonya. Dan mudah-mudahan dengan atas kejadian video ini bisa kita jadikan pengajaran bersama-sama, supaya negara kita ini menjadi salah satu destinasi pelancongan bagi para turis asing yang datang ke Indonesia merasa nyaman. Negara tetangga seperti Malaysia banyak dikunjungi para pelancong. Karena apa? Ketika melancong ke Malaysia, mereka merasa nyaman, merasa enak, merasa enjoy. Tetapi jika negara kita ada pelancong merasakan hal yang sangat tidak nyaman, ini suatu kerugian besar dan perlu diperhatikan betul-betul supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Oke, kita simak reaksi berbagai komentar netizen, yang netizen pun juga geleng-geleng kepala, merasa malu hal ini kok bisa terjadi di Indonesia. Mendunia lagi, viral di internasional lagi ini, Masya Allah. Most important decisions that you have to make. Menurut gue ini hal yang sangat memalukan ya, harusnya nggak terjadi di Indonesia, bahkan di Bandung. Sini gue ceritain, jadi di sini ada pasangan suami istri turis dari Singapura. Mereka ini adalah konten kreator sekaligus YouTuber dengan channel Darian dan Joanna. Jadi mereka ini lagi merayakan malam tahun baru mereka di Bandung, lebih tepatnya tuh di Jalan Braga. Terus sebelum kejadian, tiga orang ini yang di atas nih, tiga orang ini mengikuti Darian sama Joanna ini selama 10 menit. Dan terlihat gitu dari videonya, mereka tuh kayak ada maksud. I've been dating for almost 10 years now. Yes, now. Yes, orang ini melakukan pelecehan terhadap Joanna, istrinya Darian. Laki-laki ini memukul atau menyentuh bagian pantat Joanna sama Darian udah melaporkan kejadian ini ke Kedutaan Besar Singapura yang ada di Jakarta. Jujur ini hal yang sangat memalukan ya teman-teman. Please banget orang ini harus segera ditangkap dan dikasih pembelajaran. Gue berharap banget pihak kepolisian bisa memberi pelajaran kepada orang ini secepatnya. Karena jangan sampai gara-gara tiga orang ini ngebuat nama Bandung jadi kotor, jadi jelek, tau nggak? Miris. Tadi saya lihat di sosmed, di Instagram, tepatnya ada wisatawan asing dari Singapura sedang nge-vlog di Braga. Pasangan laki dan perempuan lagi menikmati jalan Braga. Tiba-tiba ada 3 orang laki-laki di belakang jalan mengikuti sambil pengen showing mereka tinggal di video. Dan itu is okay gitu nya, teu naon lah maneh rek kikituan batur keur nge-vlog bebas. Tapi leungeun maneh tahnya ieu patut ngerakeun Bandung pisan ieu mah. Kita harus pick up lah kabehana ngaromong. Orang Bandung kalakuanna kekituan nya. Teu make adab, rek maneh lulusan naon ge eta adabna eueuh pisan. Leungeun maneh teu sakola eta. Mohon sebarkan yang kejadian kemarin dari wisatawan dari Singapura, itu sudah memalukan negara Indonesia pang-pang lah. Kota Bandung deui nu terkenal ngareunaheun jelema, bahkan manehna ge ngomong gitu. Si turisnya ngomong, mainnya akan tinggal lama ulin di Bandung tuh ngeunah nyaman. Tapi ku pola maneh ngerakeuna ieu sa Bandung. Di PRFM sudah dibuka di Instagramnya, bongkar semua, dan pasti anu apal teh jelema saha. Nya, pasti anu apal. Sok di ieu lah. Naon meh ngemut kitunya. Bongkar semua lah. Ulah anu kitu deui ngisinkeun. Bandung teh terkenal ku ngeunahna jelema, sabar mas, sabar. udarana nyaman, tapi dengan kelakuan kitu mah geus ngecoreng pisan Bandung. Beungeut maneh tangerakeun pisan. Aduh, ini benar-benar sangat memalukan negara kita tercinta.
Apalagi Bandung ini merupakan salah satu destinasi wisatawan yang cukup sangat terkenal di mata negara tetangga kita. Bandung ini wisatanya banyak dikunjungi berbagai pelancong dari negara luar, termasuk Singapura, Malaysia. Kenapa kalian yang orang Indonesia harusnya ketika ada wisatawan yang datang ke Indonesia, harusnya kalian itu menyambut dengan penuh ramah tamah, bukan melakukan pelecehan. Ini benar-benar sangat bikin malu. Nama Indonesia mendunia lagi, tetapi mendunianya hal yang sangat-sangat memalukan. Kemarin DWP, oknum polisi, pungli turis Malaysia. Sekarang pelancong dari Singapura ke Bandung mendapat perlakuan yang kurang baik dari 3 pemuda yang tiba-tiba mengikuti pelancong dari Singapura yang sedang ngevlog. Dan mereka ini YouTuber loh, YouTuber. Apa kalian itu nggak sadar? Masya Allah, bagaimana mau maju negara kita kalau otak-otak pemikiran kalian itu gak habis lah. Saya gak habis pikir apa yang kalian pikirkan sehingga sampai melakukan hal yang sangat memalukan. Dan lebih-lebihnya YouTuber tersebut sudah melapor ke kedutaan Singapura yang ada di Indonesia. Nah, viral lagi kan, makin mendunia. Kemarin di Jawa Barat juga sama. Pelancong dari Jepang ketika datang ke Indonesia dikejutkan dengan ulah pengamen yang memaksa minta uang. Aduh, memang tak habis pikir lah. Mau jadi negara maju, warganya itu pemikirannya juga harus smart, paham nggak? Lalu bagaimana sebenarnya kisah yang sebenarnya? Dan kisah ini pun juga dikontenkan di dalam videonya sang YouTuber daripada Singapura tersebut. Ini memang benar-benar tidak habis masuk akal ya. Saya kalau melihat kasus-kasus seperti ini. Indonesia saat ini wisatanya itu sedang tidak baik-baik saja. Giliran ada pelancong luar negara, kalian berbuat yang bukan-bukan. Ujung-ujungnya nanti ini sangat merugikan negara kita tercinta. Nanti pelancong tersebut, jangan ke sana. Aku pernah mengalami hal kayak gini loh. Pasti akan cerita seperti itu ke teman-temannya. Padahal di awal video, pelancong Singapura itu benar-benar ingin tinggal lebih lama di Bandung ya. Karena melihat suasana alamnya yang begitu sangat indah, yang mungkin tidak bisa ditemukan di Singapura. Gara-gara ulah kalian, ya jadinya pelancong dari Singapura ini merasa tidak nyaman. Oke, kita reaction video kejadian yang sebenarnya. Apa yang dirasakan oleh pelancong dari Singapura. Dan lalu bagaimana nasib pelancong daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia. Apakah mengalami hal yang sama? Kita juga akan mereaction videonya bersama-sama. While filming our videos, I try to be as positive and happy as possible. But as I was editing our Bandung footage, I realized that the guy that walked past me intentionally touched me, and it wasn't by accident. You can see it in the footage. I believe that 99% of Indonesians are kind and great. Over our 4 months here, we've experienced so much happiness and kindness shown to us. But I believe that this guy should be caught and no because of it. One of the most influential quotes in my life is that there are 3 most important decisions that you have to make. Who you marry, where you live, and what you do. We spend a lot of the time thinking who we should marry. Like we have been dating for almost 10 years now. And when it comes to career, almost everybody wants to chase the corporate ladder.
But the last decision, which is where you live, is always something that seems to be taking the back seat. And it's almost like a default, for most of us at least. And so Bandung has become a place for me who really loves the city to seriously consider if this is a place that I want to live for the long term. We're now here in Braga City, and it's so crazy that we have this in Indonesia. You have night streets to walk on, and there's so many stores, from street vendors to restaurants, which is amazing. So just ignore it. I think they just want to be part of it. We just managed to ward off the 3 jokers that were following behind us. But anyway, back to the point again, Bandung is one of the nicest places or cities that we have been to in Indonesia. So I just edited that part of the clip, and I was so wrong. I thought that they were following us because they wanted to be part of the video, they wanted to have fun, which is really common for us. But now that I've watched back and analyzed their behavior, it's completely disgusting. They were egging each other on, they were trying to encourage each other to sexually assault Jo, and one of them even touched her and walked back. It's disgusting. It is not representative of the Indonesian culture that we are so used to during our stay here. Let's show the world, let's find them. Let's show the world that Indonesia has the right rule of law, that you cannot simply touch a woman on the street and expect to get away with it. Yeah, let's put them behind bars. If you have any information about them, help us out. Put them in the comments. You can reach us on email as well. Ini benar-benar sangat memalukan. Padahal pelancong dari Singapura tersebut begitu sangat-sangat menyukai kota Bandung. Dan beliau juga berkata memegang, ini nggak patut saya ucapkan juga ya, itu bukan merupakan salah satu budaya di Indonesia. Dan pelancong dari Singapura ini benar-benar berharap 3 orang ini segera ditangkap dan dihukum. Mudah-mudahan polisi setempat juga bergerak cepat ya, menangkap 3 pemuda ini, yang 3 pemuda yang melakukan perbuatan kurang baik terhadap pelancong dari Singapura. Aduh, ini juga mencoreng nama besar Indonesia loh. Indonesia dengan mayoritas beragama Islam harusnya menunjukkan adab sopan santun yang kiranya ketika pelancong datang ke Indonesia itu merasa sangat kagum, bukan sebaliknya. Beruntungnya pelancong Singapura ini sudah bolak-balik ke Indonesia ya, atau sudah seringkali ke Indonesia. Dan dia juga mengatakan bahwa ini bukan budaya dari Indonesia. Salut dan sangat respect untuk pelancong dari Singapura ini. Tetapi harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, 3 pemuda ini segera ditangkap dan diberi hukuman, supaya tidak melakukan perbuatannya yang bikin malu negara kita tercinta. Awalnya dikira 3 pemuda ini ingin masuk videonya ya, ingin happy-happy atau gimana. Ujung-ujungnya justru melakukan perbuatan yang benar-benar sangat memalukan. Lalu bagaimana pelancong dari Malaysia ketika datang ke Indonesia? Kita simak video selanjutnya. Ni nama dia Murtabak Bangka Komeng. Murtabak Indonesia ni dia tak sama macam murtabak kita. Tengok dia masak tu pun dalam macam deep fried. Dah jadi macam kita menggoreng kan. Kita sikit-sikit je minyak, dia betul-betul pakai banyak minyak. Okey. Sebenarnya dekat sini, kalau boleh tengok dekat sini, dia ada martabak boleh pakai 2 telur, special 3 telur, 4 telur, 5 telur. Dia akan campur telur, daun bawang dan juga daging lembu, daging sapi.
Betul Mas. So dia pakai telur tu, kita boleh pilih telur ayam ataupun telur itik, telur bebek lah dia panggil. So dia masak kat tu. Mas emang satu orang aja yang masak? Sekarang lagi sendiri. Okey. Jadi single sekarang, biasanya dia beregu campuran. Tapi dia seorang. Yang ini murtabak telur lah dia panggil. Yang ini murtabak manis gitu. Okey, yang ini dia buat yang kering, murtabak manis. Dia lebih mungkin kita panggil dia apam balik. Betul Mas, apam balik. Ini dia masak kat situ, dia settle masak kat situ, dia masak kat sini. Tapi tadi ramai orang queue apa semua, dan kami tertarik untuk buat review yang ni lah. Tengok dia potong man nanti lah. Dia potong. Jadi semuanya bungkus lah. Dia panas-panas gitu. Dia masuk dalam tu. Memang rare. Kalau anda nak cari makanan-makanan street food yang rare, boleh datang sini. Nama jalan ni Jalan Sabang, dekat Jakarta. Happening sini. Happening kata Masnya. Alhamdulillah. Kita sampai ni sini. Nasgur kambing. Jakarta. Jadi macam identiti lah kalau dekat Bandaraya Jakarta ni, kalau orang nak makan nasi kambing, nasi goreng kambing Kebun Siri. Yang ni yang paling original, paling tinggi 37 sekali. Dia berniaga since tahun 1958. Tepi jalan sini, tapi nampak dia pakai uniform. Tapi tepi jalan je, kejap lagi ada kereta lalu lalang, kereta kuda, kereta lembu, untung semua tengah sini. Tapi begitulah. Ini ramai orang kat sini. Ini sekarang ni malam minggu. Sekarang pukul 9 lebih pun dah orang memang ramai. Tadi kami terpaksa tunggu untuk dapatkan meja. Sebenarnya kat sini dia punya masakan tu simple je, nasi goreng kambing. Dulu dia memang ada jual sate lah, jual nasi goreng, macam-macam benda lain lah. Tapi akhirnya demand adalah pada nasi goreng kambing. Sebenarnya dah lebih setengah jam dah ni kita order, tak dapat lagi. Bila kita nak order, kita kena pergi dekat dia punya kaunter sana, cash only, kena bawa cash. Lepas tu kita bayar dulu, lepas tu dia akan bagi nombor giliran lah. Kami punya nombor 25. Order sekali dengan order air, sekejap lagi dia hantar. Ini kedai yang paling legend. So dah sampai, kita tunggu lama. Nasi goreng dia punya portion ni memang portion satu pinggan lah. Dia boleh setengah, satu, dan juga ekstra satu setengah. Nasi goreng, kicap, ada acar dia, sayur dia, dan juga kambing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Mas rasanya nasi goreng kambing yang ada di Jakarta? Saya sebenarnya tak makan kambing, tapi ada certain tempat tu memang saya boleh makan nasi goreng kambing ni. Jumpa makan dulu. Enak Mas. Bila dah lama tak makan, lepas tu kita datang balik, mengimbau kenangan lama. Nasi goreng ni memang lain lah, tak sama dengan rasa yang kita. Sebab kicap dia pun dah pakai kicap lain. Lepas tu rasa rempah dia kuat. Tapi rasa kambing, bau kambing dia tak ada. Bila dia ada papedem ni lah, Abang Mat kata papedem, keropok dia tu. Lepas tu dengan acar dia ni memang kena lah. Portion ni memang banyak. Satu pinggan ni harga RM58,000, lebih kurang dalam RM17 macam. Tapi kambing ni sikit. Sebenarnya hari ni dia dah banyak buka cawangan. Ini kedai original. Kambingnya sikit saja. Banyak tempat sekitar, dia kata sampai dekat Tangerang pun dia dah ada branch, ada kedai yang proper apa semua. Tapi orang tetap aja ramai dekat sini sebab ini kedai yang paling original sekali. Dia buka tengah hari sampai tengah malam, pukul 1 macam tu lah, hari-hari buka. So siapa yang nak datang Jakarta memang wajib kena singgah sini. Kalau tak datang, dah sampai airport, macam biasa pusing balik, makan dulu, baru balik Malaysia. Berbeda dengan pelancong dari Singapura, pelancong dari Malaysia ini merasakan hal yang sangat happy ketika berada di Jakarta, menikmati berbagai aneka jenis kuliner makanan malam yang ada di Jakarta, seperti murtabak, kemudian nasi goreng kambing yang sangat legend. Tapi kata Masnya, daging kambingnya sedikit sekali. Dan satu porsinya harganya 50.000 lebih ya. Kalau diringgitkan ya sekitar 17 ringgit. Kalau rupiah 50.000 rupiah lebih sedikit lah sahabatku semua. Dan mudah-mudahan pelancong yang datang ke Indonesia merasa happy dan tentunya tidak ada kejadian
yang seperti kemarin ya, yang tidak diinginkan. Dan saya sebagai masyarakat Indonesia, tentunya jika ada pelancong dari luar negara ketika merasakan hal yang tidak enak di negara saya pun juga cukup merasa sedih juga iya. Padahal Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Kenapa bisa sepi pelancong? Ya karena bisa jadi pelancong yang datang ke negara kita itu merasakan hal yang kurang nyaman. Teruntuk masyarakat Indonesia, mari kita sambut pelancong dengan penuh senyuman, tawa, ramah, dan sopan santun agar pelancong yang datang ke negara kita merasa aman dan tentram. Oke, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.